Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketawakalan untuk bisa menikmati ibadah Jumat dalam suasana yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumahnya masing-masing, dari tempat domisilinya masing-masing, ke masjid ini mengundang rahmat, hidayah, taufik, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, kita selalu punya anggapan bahwa ayat tentang saum itu dimulai dari ayat ke-183 dalam surat Al-Baqarah, yang saya kira kita sudah sangat paham, sudah sangat familiar sekali isi daripada ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian akhirnya adalah masih di surat yang sama, ayat ke-187, di mana Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam rafas ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu sekalian di waktu-waktu malam hari untuk mendatangi istri-istri kamu sekalian, sekalipun di selama bulan Ramadan maksudnya. Sementara ayat ke-189-nya itu sudah memasuki, atau Allah sudah menggiring kita kepada persoalan ibadah haji. Allah berfirman, "Yas'alunaka anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj." Akan bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, anil ahillah, tentang persoalan hilal. Qul, katakanlah atau kabarkanlah oleh kamu sekalian, oleh kamu wahai Rasulullah, hiya mawaqitul linnas. Hilal itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk waktu bagi manusia. Wal hajj, termasuk di dalamnya menentukan waktu beribadah haji. Kalau tadi di akhir rangkaian saum itu ayat ke-187, dan ayat ke-189-nya sudah memasuki persoalan ibadah haji, maka ada satu ayat yang tentu saja menarik untuk kita kaji di antara keduanya, yaitu ayat ke-188, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun."
Wala takulu amwalakum bainakum, dan janganlah kamu sekalian memakan hartamu bainakum, di antara kamu sekalian. Bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu, tentu saja hadirin rahimakumullah, dengan cara yang batil itu bisa bermakna korupsi, bisa bermakna menipu, bisa bermakna merampok, dan lain-lain. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kemudian kamu melakukan riswah, penyuapan, ya, kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi, agar kamu sekalian mendapatkan legalitas kepemilikan harta kekayaan itu bil ismi, dengan cara yang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian mengetahui dan menyadari akan hal itu. Sidang Jumat rahimakumullah, menurut sebagian mufassir, dari aspek susunan ayat Al-Quran ini, atau ayat Al-Quran ini dari aspek susunan mushaf Al-Quran, ini adalah merupakan ayat yang pertama yang membahas terkait tentang ibadah maliyah, yaitu ibadah tentang harta kekayaan. Ayat ini juga sejalan dengan beberapa ayat yang lain, di mana kita nanti akan bertemu terkait dengan apa saja ibadah maliyah itu. Salah satu di antaranya terungkap di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang redaksinya pun hampir sama. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta kamu kembali. Harta kamu bainakum, di antara kamu sekalian, bil batil, dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali hal itu dilakukan dengan perdagangan antarodin minkum, di mana terjadi didasari dengan saling ridho di antara kami sekalian. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Hadirin rahimakumullah, ada kekhawatiran nampaknya kepada kita semua setelah kita selama kurang lebih 1 bulan dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghusukkan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kembali kepada tabiat asal kemanusiaannya, begitu ya. Termasuk dalam persoalan harta kekayaan. Kalau dahulu atau kemarin selama bulan Ramadan, nampaknya tidak ada 1 detik pun, tak ada 1 menit pun, tak ada 1 jam pun yang kita terlewati untuk itu dijadikan sarana atau media mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu. Bayangkan hadirin rahimakumullah, selama kurang lebih 13 jam, mulai dari imsak sampai maghrib, Allah menggiring kita semua untuk tetap dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Kita sedang berada di tempat bekerja, kita sedang melakukan bertugas sebagai atau mengembangkan profesionalisme kita sedang berada di perdagangan, sedang berbisnis dan lain-lain, tetapi tetap aktivitas kita
adalah aktivitas yang juga diikuti dengan peribadatan, yaitu ibadah saum. Nah, hari ini hadirin rahimakumullah, bukan tidak mungkin setelah kita mendapatkan euforia, kemenangan gitu ya, setelah beridul fitri, Allah nampaknya khawatir akan hal itu. Karenanya hadirin rahimakumullah, Allah sisipkan itu ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu yang pertama hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu diantaranya adalah juga memiliki syahwat yang sangat tinggi untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantar minadz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Diberikan keindahan kepada kita semua untuk mendapatkan, memiliki, menggali, mencari, mengumpulkan, gitu kan. Dan bahkan kemudian untuk menumpahkan kasih sayang kita semua. Kepada siapa? Minan nisa, yaitu kepada pasangan kita. Wal banin, demikian juga kepada anak keturunan kita. Wal qanatir. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, wal qanatir, kepada kekayaan muqantoroh, di mana kekayaan itu kita sengaja tumpuk-tumpukan, gitu, berlimpah-limpah. Tabiatnya memang manusia itu tidak akan pernah berhenti, senantiasa haus untuk mencari kekayaan. Minadz zahabi wal fiddah, baik itu berupa emas, perak, demikian juga al-khayl, mungkin hari ini adalah kendaraan. Kendaraan itu kita cari yang terbagus, yang termahal. Wal an'am, demikian juga peternakan, wal harth, dan pertanian. Ini sekali lagi hadirin rahimakumullah, zuyyina. Allah dijadikan itu sebagai hiasan yang senantiasa kita akan mencari. Dan inilah Allah mengingatkan kita semua. Yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, yang menarik juga dikatakan dalam ayat ini, wala takulu amwalakum bainakum, yang dilarang oleh Allah untuk kita makan itu disebutkan amwalakum, yaitu harta kamu. Artinya harta milik kita, kenapa Allah larang untuk kita makan? Padahal itu adalah milik kita. Oh ya itu. Para mufassir kemudian menyatakan tafsirannya, inilah yang menjadikan sebab kenapa kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Karena dalam setiap harta kekayaan itu pasti dipastikan ada milik dan hak orang lain, yang itu akan sempurna tertutupi ketika kita membayarkan zakatnya. Selanjutnya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap harta kekayaan itu menurut para ulama adalah merupakan al-khair, yaitu modal kebaikan. Hal ini tersirat di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan kepada kamu sekalian, jika kamu mendapati atau sudah sampai kepada tanda-tanda kematian, in taraka khaira,
kalau seandainya kamu meninggalkan berbagai kebaikan, dalam arti yaitu harta kekayaan, al-wasiyah, untuk berwasiat. Kebaikan apa? Tentu saja hadirin rahimakumullah, harta kekayaan itu bisa menjadi modal untuk menyempurnakan ibadah kita. Harta kekayaan itu bisa dijadikan modal untuk menumbuhkan silaturahmi. Harta kekayaan itu bisa dijadikan untuk modal menjalin keharmonisan hidup, menyeimbangkan kehidupan ukhrawi dan duniawi dan lain-lain. Sehingga karenanya menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi, harta yang diperoleh dengan tidak baik, sekali lagi menurut Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan ketika harta itu diperoleh dengan jalan yang tidak baik, maka pada akhirnya juga nanti akan melahirkan ketidakbaikan di ujungnya. Inilah pelajaran terpenting bagi kita, hadirin rahimakumullah. Ketika seseorang mendapatkan harta kekayaan itu dengan cara yang tidak baik, maka dapat dipastikan itu akan melahirkan ketidakbaikan yang terus. Mungkin dalam pengertian kita akan hilang keberkahannya. Maka disinilah hadirin rahimakumullah, pentingnya kita juga mendefinisikan takwa itu dengan sikap hati-hati. Seperti dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Maksud saya, Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah engkau tahu tentang apa itu pengertian takwa? Kata Umar bin Khattab, tentu engkau juga tahu. Dapat dipastikan. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab menjelaskan takwa itu kalau diilustrasikan adalah seperti seseorang yang sedang berjalan di mana jalan itu penuh dengan duri. Sementara di samping kiri dan kanannya itu jurang yang sangat dalam. Bagaimana engkau akan menapaki jalan itu? Kata Umar bin Khattab, tentu saja kami akan berjalan dengan sangat hati-hati. Itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, ketika kita menyikapi kehidupan ini dalam surat Al-Hasr, sampai dalam satu ayat itu Allah menyebutkan takwa itu sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, untuk kemulusan perjalanan hidup kita ke depan, maka lihatlah juga bercermin ke arah yang belakang. Wattaqullah, dan hendaklah kamu sekalian bertakwa. Begitu hadirin rahimakumullah, pentingnya kita memaknai takwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai sebuah kesimpulan dari khutbah yang pertama yang saya sampaikan di khutbah tadi, hadirin rahimakumullah,
merujuk kepada pengertian takwa yang disampaikan dari dialog antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab yang mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa diingat sampai sepanjang hayat kita. Kita cukup mengartikan takwa itu dengan hati-hati. Artinya, hadirin rahimakumullah, sepanjang hidup kita harus hati-hati. Hati-hati dalam berbagai apapun, dalam berbagai bidang. Termasuk di antaranya adalah hati-hati ketika juga mencari, menggali, menafkahkan, memanfaatkan, dan mendayagunakan harta kekayaan yang kita miliki. Sebab percumalah dalam pandangan Allah, sia-sialah dalam pandangan Allah, ketika hadirin rahimakumullah, kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kita berlapar-lapar puasa, kita juga pulang pergi melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, tetapi hadirin rahimakumullah, harta kekayaan yang kita miliki diambil, dicari, diperoleh dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil, dicari, digali dengan cara yang tidak baik, yang menurut Asy-Sya'rawi sangat mungkin itu akan melahirkan ketidakbaikan sepanjang hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu hadirin rahimakumullah, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma gfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwaba afiyah wa abwaba ni'mah wa abwabas salamah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.